Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallam asma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun, para praktisi Jam'iyah Ruqyah Swaja dimanapun berada. Alhamdulillah kembali bersama kami di agenda Kultum Ramadan kali ini. Semoga makin hari bertambah khazanah keilmuan kita, bertambah sebuah pengetahuan baru yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Hadirin hadirat praktisi Jam'iyah Ruqyah Swaja dimanapun berada, pada kesempatan sebelumnya sudah kami sampaikan tentang bagaimana kita berniat ketika mengawali ruqyah, kemudian di pendahuluan, kemudian juga di pengantar sebelum ruqyah, dan juga dalam proses ruqyah itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing bagaimana ketika kita selesai melakukan ruqyah. Maka ketika proses ruqyah ini selesai dengan berbagai metode yang panjenengan lakukan sesuai dengan SOP yang telah diajarkan oleh guru kita, beliau Gus Alam Alauddin Siddiqi. Maka di akhir kita berikan kepada marki-markiyah, kita sampaikan alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salah satu perintah Allah, apa? Yaitu berobat dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu kita bisa mengajak marki-markiyah ini untuk diskusi. Bagaimana rasanya, bagaimana hasil sekiranya, mungkin masih ada hal-hal yang perlu ditangani lebih lanjut. Ya biasanya mungkin ya di beberapa pengalaman ada yang tengkuknya sini merasa berat atau kepalanya merasa pusing atau merasa mual. Ini kadang memang beberapa marki-markiyah ini kurang total dalam mengikuti proses ruqyahnya sehingga tidak sampai keluar secara total. Maka kita bantu lagi, kita tangani dengan baik, kita tangani dengan sabar. Tentu ada beberapa hal yang bisa dilakukan setelah itu, bisa dilakukan grounding misalnya, atau bisa diberikan ruqyah khusus, penanganan khusus, atau bisa dimandikan. Jadi artinya mandi ini ya mandi netralitas ya, dinetralkan. Kalau dekat dengan laut ya enak, tinggal jebur saja ke pantai ya, tentunya harus dengan niat dulu. Nah kalau tidak dekat dengan laut ya harus kita buat air ya, yang di sana nanti kita kasih garam ruqyah, kita kasih daun bidara atau daun kelor yang kemudian dibuat untuk memandikan. Atau juga bisa mereka mandi sendiri juga bisa. Artinya kita berikan pelayanan pasca ruqyah itu sendiri, atau istilah kita biasanya RTL ya, atau ruqyah tindak lanjut begitu. Maka bagi saudaraku semua praktisi Jam'iyah Ruqyah Swaja, jangan bosan-bosan ya. Artinya selesai ruqyah terus pulang gitu ya. Terus tidak ada lagi komunikasi setelah itu. Jadi kita harus mendampingi bagaimana si marki-markiyah ini bisa mendapatkan sebuah kesembuhan yang paripurna ya, yang tuntas ya, sehingga nanti bisa bisa memberikan dampak yang baik untuk si marki-markiyah ini, juga untuk keluarganya, dan tentunya dakwah kita bisa masuk ke dalam mereka semuanya. Kemudian hal yang perlu dipegang dan perlu dilaksanakan secara terus-menerus ini apa? Maka perlu yang namanya tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Dia ini adalah pembersihan jiwa atau penguatan jiwa. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam tentang tazkiyatun nafsi ini sendiri. Yang terpenting di sini adalah bagaimana si marki-markiyah ini
setelah dilakukan proses ruqyah, maka beliau harus yakin bahwa penyakitnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tinggal rahmat yang ada di situ. Adapun masih mengalami sakit dan seterusnya, ini diterima sebagai takdirnya Allah dan nanti pelan-pelan ini akan dirilis pelan-pelan, akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Ini yang perlu dipahami di akhir proses ruqyah itu. Kemudian juga tazkiyatun nafsi. Ini saya berikan satu saja yang nanti insya Allah tazkiyatun nafsi ini akan kita bahas banyak lebih lanjut. Tapi sekarang yang poin satu saja apa? Bagaimana si marqiyah ini memiliki husnudzon. Husnudzon billah, husnudzon bin nas. Jadi berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama manusia. Sehingga tidak gampang menjudge, tidak gampang berburuk sangka suudzon pada orang lain. Kenapa? Karena ini nanti akan jadi pintu masuk gangguan-gangguan ataupun pintu masuk penyakit-penyakit sehingga nanti bisa kembali sakit lagi gitu. Ya, jadi ini yang perlu ditekankan, bagaimana seorang marqiyah ini memiliki hati, pikiran, perasaan yang bersih, yang husnudzon, yang berbaik sangka, sehingga ini kalau dawuhnya beliau guru kita Gus Salam Ma'arudin Siddiqi ini akan memutus sinyal ya. Jadi ada tower, ada HP, ada sinyal ya. Maka ketika kita husnudzon ya kepada semuanya, maka ini akan menjadi isolator, akan menjadi penghambat sehingga sinyal ini tidak akan masuk ke dalam diri tubuh kita. Seperti itu ya. Maka harus dijaga ya. Jadi proses ya, saya ulangi kembali, proses akhir ya setelah ruqyah atau pasca ruqyah ini juga perlu. Jadi tidak asal selesai langsung ditinggal pulang. Ya, dan di situ monggo dimasukkan pemahaman-pemahaman dakwah di situ. Insya Allah nanti selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut tentang tazkiyatun nafsi, bagaimana tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, penguatan jiwa ini benar-benar dapat berimplikasi positif kepada diri tubuh kita, keluarga kita, sehingga terhindar dari segala macam penyakit, terhindar dari segala macam gangguan, masalah, dan semacamnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat semuanya. Kita menjaga, menyebarkan, mendakwahkan Al-Quran bisyifa. Semoga bermanfaat. Afu minkum, hadanallah wa iyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.